Kita ke ibu kota pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, suasana arus mudik di Terminal Kalideres Jakarta Barat mulai mengalami peningkatan. Calon penumpang maupun kru bus wajib menggunakan aplikasi Corona Likelihood Metric atau CLM sebagai pengganti SIKM guna persyaratan perjalanan. Suasana ruang tunggu keberangkatan di Terminal Kalideres Jakarta Barat nampak adanya peningkatan jumlah calon penumpang. Setiap calon penumpang yang hendak mudik ke kampung halaman wajib mendaftarkan diri di pos pemeriksaan CLM. Pemeriksaan CLM atau Corona Likelihood Metric meliputi sejumlah pertanyaan kontrak tracing antara calon penumpang dengan pasien positif COVID-19 melalui aplikasi CLM. Jika hasil proses CLM menyatakan resiko rendah, calon penumpang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Sedangkan jika hasilnya resiko tinggi, calon penumpang diminta untuk memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Meski aturan CLM ini baru, namun calon penumpang mengaku tidak mengalami kesulitan lantaran prosedur pemeriksaan ini akan dipandu oleh petugas. Kesehatan yang mengenai pasien tidak. Lampung nggak? Mau ke Lampung? Lampung. Berapa orang? Untuk kita ada 2 orang sih, sama mbaknya itu tadi. Alhamdulillah lah, ya kita ngerasa ya kuasanya tersendiri, ya bisa dibantu, kita kan bisa bermudah gitu aja sih Kak. Ini pengecekan CLM ini baru pertama kali atau? Pertama kali Kak kita Kak. Memang ada sedikit kesulitan sih, tapi dibantu alhamdulillah. Sementara itu, Kepala Terminal Bus Akap Kalideres memperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi pada hari ini. Terminal Kalideres dalam rangka menyambut Idul Adha 2020 memang ada peningkatan penumpang ya, terutama penumpang bis akap jurusan Sumatera maupun Jawa. Untuk pagi ini terlihat ini kebanyakan penumpang Padang ya. Jadi dengan tidak berlakunya SIKM, maka diganti dengan aplikasi CLM ya. Jadi dia penumpang, pengemudi dan konektor wajib mengisi data aplikasi pada CLM tersebut. Namun setelah SIKM digantikan dengan pemeriksaan CLM yang prosesnya lebih mudah, membuat jumlah penumpang tiap harinya terus meningkat. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Dua hari menjelang Hari Raya Idul Adha, jumlah penumpang kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat meningkat. Jumlah penumpang naik sebesar 20% dengan didominasi rute Jakarta-Surabaya. Meski mengalami peningkatan, PT KAI tetap menerapkan pembatasan jadwal keberangkatan di Stasiun Pasar Senen ini. Untuk hari Senin hingga hari Kamis, PT KAI hanya menyediakan keberangkatan mulai pukul 6.30 sampai 9.15 pagi saja. Sedangkan di hari Jumat hingga hari Minggu, KAI menyediakan jam keberangkatan pada pukul 2 siang. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang menjelang Hari Raya Idul Adha, maka PT KAI telah menyediakan ada 4 armada tambahan. Para calon penumpang juga diwajibkan menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19. Stasiun Pasar Senen sudah melayani rapid test dengan harga Rp85.000 khusus bagi para calon penumpang yang sudah memiliki kode booking tiket kereta api. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan kereta api di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Ya, para calon penumpang di Stasiun Pasar Senen diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19. Nah, untuk informasi terbarunya akan disampaikan rekan kami, ada Maria Gerarda di sana. Maria, untuk calon penumpang di sana harus menunjukkan surat keterangan negatif atau non-reaktif saja sudah cukup? Baik, Alfat, Ken, dan juga pemirsa, untuk situasi di Stasiun Pasar Senen hingga siang hari ini terpantau memang tidak terlalu ramai, namun ini sudah merupakan peningkatan jumlah penumpang, calon penumpang sebesar 20% jika dibandingkan dengan pada masa hari-hari normal kemarin selama masa pandemi. Dan ini merupakan 2 hari menjelang Lebaran Idul Adha, itu artinya seperti tahun-tahun yang lalu juga tentunya terjadi peningkatan jumlah penumpang menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk itu kemudian PT KAI sudah menyediakan 4 armada kereta tambahan khusus di tanggal 30 dan 31. Dan untuk itu juga rute yang paling mendominasi adalah rute menuju dari Jakarta menuju ke Surabaya. Itu artinya
cukup banyak penumpang yang mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga hari ini pemirsa tentunya rapid test terus disediakan dimulai sejak 3 hari lalu, dan ini merupakan hari ketiga di mana rapid test sejak hari pertama dan hari kedua hingga hari ketiga hari ini belum terdapat para calon penumpang yang terdata reaktif, sehingga hingga hari ini memang belum ada para calon penumpang yang diminta untuk tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, sehingga hingga hari ini masih terdata non reaktif bagi para calon penumpang yang mengikuti rapid test di stasiun Pasar Senen. Memang ini adalah fasilitas yang disediakan sebesar Rp85.000 dan terhitung lebih murah jika dibandingkan dengan mengikuti rapid test di rumah sakit yang kita ketahui. Dan juga hingga hari ini PT KAI terus menyediakan fasilitas kesehatan, mengingat tentunya ada peningkatan jumlah penumpang, sehingga kemudian protokol kesehatan terus diterapkan khususnya di masa PSBB transisi ini, yaitu disediakan face shield, kemudian masker, dan juga tempat cuci tangan yang cukup banyak di stasiun Pasar Senen ini. Khususnya juga untuk di dalam kereta sendiri tentunya diterapkan physical distancing, sehingga tidak ada diperbolehkan bagi para penumpang untuk duduk bersebelahan, dan itu terus diterapkan sejak masa PSBB kemarin hingga hari ini masih terus diterapkan. Sementara demikian, Alfat. Baik, terima kasih Maria Gerada mengabarkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita lanjutkan pemirsa, tradisi toron atau mudik ke Madura saat perayaan Idul Adha ini mulai terlihat di jembatan Suramadu. Para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 dari arah Surabaya menuju Pulau Madura terlihat melintasi jembatan ini. Meski tak seramai tahun lalu karena adanya pandemi virus corona, namun oleh sebagian warga Madura yang berada di Surabaya, mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Adha ini tidak bisa dilewatkan. Salah satu pemudik mengaku pulang kampung saat Hari Raya Idul Adha adalah kewajiban bagi mereka. Karena saat Hari Raya Idul Adha, keluarga akan berkumpul dan bersilaturahmi sambil makan masakan dari daging hewan kurban. Diperkirakan arus mudik akan semakin meningkat pada Kamis sore besok. Untuk menertibkan arus lalu lintas, polisi sudah bersiaga menggelar operasi Patuh Semeru di sepanjang jalan jembatan Suramadu. Hari Raya Idul Adha ya. Memang kalau tahun-tahun sebelumnya juga ada tradisi mudik ya, Pak? Ada ya? Sebagian. Ya. Kalau di sana apa Pak acaranya Pak kalau ada itu? Biasanya sembelihan kurban. Terus ada daerah itu Pak. 1 minggu ya kalau rame-rame. Rame ya di sana ya. Ada silaturahmi juga dengan keluarga yang lainnya. Biasanya ramenya itu pas penyembelihan atau gimana Pak? 3 hari Pak. 3 harinya ya, betul-betul ya. Sampai 3 hari. Itu apa aja, makan-makan atau gimana ya? Makan-makan, silaturahmi. Silaturahmi ya. Sama keluarga-keluarga lainnya. Keluarga, teman. Bagaimana kondisi arus mudik di Jawa Timur? Reporter TV One Rayan Yudhistira yang saat ini berada di jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur akan mengabarkannya untuk Anda pemirsa. Selamat siang, Rayan. Bagaimana pantauan Anda? Sudahkah terlihat ada peningkatan arus lalu lintas jelang Hari Raya Idul Adha di sana? Ya, benar sekali Ken dan juga Alfat serta pemirsa. Saat ini kami mengabarkan langsung dari jembatan Suramadu di gerbang sisi Surabaya. Kami memantau bagaimana tradisi toron atau pulang ke kampung halaman bagi warga Madura jelang peringatan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah yang tinggal 2 hari lagi ini. Nampak adanya peningkatan arus lalu lintas dari Surabaya menuju ke Pulau Madura, baik roda 4 maupun roda 2, dan didominasi masih dengan kendaraan roda 2, di mana kendaraan roda 4 maupun roda 2 dari arah Surabaya menuju ke Madura, baik ke Bangkalan, Sampang, Pamekasan maupun Sumeneb, lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan yang akan menuju ke kota Surabaya. Sementara itu diprediksi untuk peningkatan arus kendaraan menuju ke Pulau Madura dalam tradisi toron ini diprediksi akan terjadi pada Kamis sore hingga Jumat pagi menjelang pelaksanaan sholat
Idul Adha 1441 Hijriah. Dan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebelum pandemi COVID-19, tentunya arus lalu lintas ataupun warga Madura yang melakukan tradisi toron ini lebih menurun jumlahnya jika dibandingkan pada tahun lalu. Dan saat ini kami juga memantau bagaimana kondisi baik warga masyarakat yang akan menuju ke Pulau Madura ini. Mereka juga selain menaati peraturan lalu lintas, mereka juga menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker baik pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4-nya yang menuju ke Pulau Madura ini. Sementara dari pihak kepolisian sendiri menggelar operasi Patuh Semeru baik di sisi gerbang Surabaya maupun di sisi gerbang Madura. Tentunya setelah digratiskannya tol Suramadu ini oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2018, maka tidak terlihat lagi antrian di gate baik di sisi Surabaya maupun Madura, sehingga akses kendaraan roda 4 maupun roda 2 bisa langsung masuk ke jembatan Suramadu ini untuk menuju ke Madura ataupun menuju ke Surabaya. Demikian informasi yang bisa kami bagi, Ken Ana dan juga Alfa Tauhid dari jembatan Suramadu. Kembali kepada Anda di Jakarta. Rayhan Yudhistira mengabarkan langsung dari Surabaya, tempatnya di jembatan Suramadu. Ternyata sudah mulai ramai Ken di sana ya.